yang hadir tidak masalah. Jadi kalau saya memberikan pengajian ya, atau Ustadz Amin Bakri karena beliau adalah Ustadz, jadi kalau yang hadir hanya 3 orang juga tidak masalah, karena kan dinilai oleh Tuhan kan bukan jumlah pesertanya, tapi niatnya dia untuk memfasilitasi orang mendapatkan pelajaran. Maka gedung ini tidak masalah berapapun nanti yang hadir, karena kan yang dinilai bukan itu, tetapi ini dibangun, ini diciptakan lillahi ta'ala. Bahwa kapan dia akan mulai banyak kan terserah Allah saja. Mungkin tahun ini kalau Allah menghendaki ya bisa banyak, mungkin berikut, tetapi saya punya keyakinan dengan kualitas gedung seperti ini gitu kan, posisi ada di jalan, kemudian orientasinya bukan bisnis, tidak meminta uang muka gitu kan kepada murid untuk masuk, itu saya kira sudah pertanda yang baik. Pertanda yang baik, insya Allah. Maka kita doakan semoga lembaga ini kemudian benar-benar menjadi sebuah media ya, bagi masyarakat sekitar terutama untuk mengangkat harkat ya, derajat kehidupannya melalui pendidikan. Karena saya meyakini, saya itu hampir mirip dengan Pak Yunus, orang kampung. Kampung saya malah lebih beleduk gitu. Jadi kampung beleduk itu lebih pelosok dari sini. Jadi ketika Pak Yunus mengatakan ini nanti akan masuk ke Kroyo Lor gitu kan, Kroyo Kidul gitu kan, apapun gitu, masih lebih bagus dibanding kampung saya. Tetapi saya juga tidak pernah berpikir untuk akhirnya kemudian menjadi seperti hari ini. Saya pernah ditanya oleh teman-teman, bagaimana sih bisa menjadi guru besar gitu, kenapa menjadi guru besar? Jawaban pertama saya adalah ini takdir dari Allah sebenarnya. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita mencapai sesuatu itu sungguh bukan karena sepenuhnya kehebatan, kepintaran dan usaha pribadi. Karena Nabi kan mengajarkan konsep la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk berbuat kebaikan, untuk meninggalkan maksiat, untuk mencapai prestasi kecuali dengan pertolongan dan kekuatan dari Allah. Dan saya ingin mengatakan untuk menyalahi Korun gitu. Korun itu kan ketika ditanya, bagaimana Anda bisa kaya? Itu ada di Quran itu, bagaimana bisa kaya? Jawabannya kan itu karena kepintaran saya, karena kecerdasan saya, karena ikhtiar saya. No. Maka begitu kemudian dicoba oleh Allah, hartanya ditelan bumi sehingga menjadi habis, dia kemudian merasa bahwa terbukti benar bahwa manusia tidak punya kekuatan apapun. Maka harta yang ditelan bumi itu sekarang kalau kita gali-gali ke tanah gitu, kemudian ketemu harta namanya harta Korun. Walaupun di sini gitu, bukan di sana. Jadi namanya sudah populer, harta Korun. Sejarahnya begitu, harta dia ditelan bumi, kemudian ketika digali ada harta, maka menjadi harta karun. Nah, jadi ini saya kira butuh ini namanya kesantunan tadi. Jadi santun itu bisa kepada Tuhan, santun juga kepada manusia. Ketika saya tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Itu salah satu bagian dari santun kepada Tuhan. Karena manusia kan tidak boleh sombong. Itu hadisnya jelas, ditanya Pak Kiai. Barang siapa yang di dalam hatinya terbetik ada kesombongan, walaupun sedikit saja, tidak akan masuk surga. Sombong itu kan maknanya merasa diri lebih hebat dari yang lain, akibatnya meremehkan orang lain, kemudian menolak kebenaran, itu sombong. Itu definisi dari Nabi. Sampai-sampai sahabat bertanya, wahai Nabi, kami ini suka dengan pakaian yang bagus, sendal yang bagus, kendaraan yang bagus gitu. Kata Nabi, itu bukan sombong gitu. Sombong itu yang tadi itu, merasa hebat, meremehkan orang lain, menolak kebenaran. Artinya kalau kita punya baju yang bagus, kendaraan yang bagus, sendal yang bagus, tidak apa-apa. Karena kata Nabi, Allah itu indah, suka dengan yang indah. Maka jika punya baju yang bagus, pakai. Kendaraan yang bagus, pakai. Hanya tidak boleh sombong gara-gara itu gitu. Karena semuanya akan musnah, ditelan bumi akhirnya, hancur. Nah, memang kalau ditanya lagi kenapa bisa menjadi guru besar, ya paling wasilahnya gitu kan, jalannya gitu. Ya kata kuncinya adalah pendidikan menurut saya. Pendidikan.
Jadi semua anak-anak yang ada di Kroyo Lor gitu kan, maupun Kroyo Dul, Dul apa Kidul ya? Kidul gitu kan, di Kemiri gitu kan, di Kutu Arjo, semua berpeluang menjadi guru besar. Itu clear itu. Hanya tinggal mau nggak gitu kan ke situ. Nah cuma kan kalau anak SD kan tidak bisa punya kemauan sendiri, kan anak TK tidak bisa punya kemampuan sendiri, karena yang mengendalikan adalah orang tua. Jadi nggak cerita Bapak Ibu, kan ditanya.